Menetapkan barang bukti berupa Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Miftah Farid di Pengadilan Negeri Surabaya. Miftah Farid, kita tahu bersama bahwa Abdul Haris akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Pertama, ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU 6 tahun 8 bulan penjara. Tadi saya sempat berbincang dengan Devi Antok yang merupakan satu dari ratusan keluarga korban lainnya yang bahkan ini meminta agar para terdakwa dibebaskan saja karena tidak melihat unsur keadilan di sini. Bagaimana respon keluarga korban yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya mendengarkan vonis hakim? Mevri, dari pengakuan salah seorang tim pendamping hukum korban, satu kata yang mewakili keseluruhan sidang ini kemudian ditambah juga dengan vonis yang dijatuhkan terhadap mantan panpel Arema FC, Abdul Haris, yaitu anti klimaks. Anti klimaks dipilih menjadi kata yang menggambarkan secara keseluruhan bagaimana kemudian proses persidangan ini yang dilaporkan oleh seorang polisi, disidik oleh polisi, penetapan tersangkanya oleh polisi, di BAP oleh polisi, bahkan para tersangka terutama terdakwa kemudian di pengadilan ini dari unsur polisi juga dibela mati-matian oleh institusi polisi. Artinya sejak awal keluarga dan juga tim pendamping hukumnya sudah merasa tidak yakin dengan persidangan tingkat pertama yang digelar oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini. Dan ini sudah dibuktikan dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim 1 tahun 6 bulan penjara untuk terdakwa mantan panpel Arema FC Abdul Haris yang menjadi semacam konfirmasi bahwa ketidakyakinan ini bisa dibuktikan pada peristiwa hari ini, Mevri. Mevri, yang jelas dari pembacaan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Abdul Haris ini, tadi ada beberapa hal yang meringankan Abdul Haris, yaitu salah satunya Abdul Haris memiliki upaya untuk menyurati regulator PT Liga Indonesia Baru untuk menggeser jam pertandingan dari malam ke sore hari sesuai dengan rekomendasi dari Polres Malang terkait unsur keamanan. Dan juga kemudian hakim menilai bahwa selama persidangan Abdul Haris berlaku secara pidana dan juga ia bertanggung jawab terhadap keluarga korban dengan memberikan bantuan. Dan ini ternyata menjadi pertimbangan meringankan yang lebih diambil oleh majelis hakim ketimbang pertimbangan yang sebenarnya juga memberatkan terdakwa dalam hal ini adalah pertama, terdakwa dianggap mengabaikan banyak hal yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan, berkaitan dengan pengabaian, berkaitan dengan antisipasi ketika terjadi situasi kedaruratan, keamanan pertandingan, dan juga mengabaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan juga keamanan bagi ribuan supporter, termasuk salah satunya misalnya lebih mementingkan mengupgrade jumlah kursi atau jumlah tiket yang seharusnya sesuai rekomendasi 38.000 penonton, tapi di-upgrade menjadi 43.000 dan sudah terjual mendekati angka tersebut. Ini tentu saja membuat Stadion Kanjuruhan yang sebenarnya hanya berkapasitas 38.000 menjadi penuh sesak, dan ini menambah risiko terjadinya situasi kedaruratan dan bencana seperti yang terjadi pada malam 1 Oktober 2022. Ada juga pengabaian yang berkaitan lagi dengan misalnya mitigasi soal jalur evakuasi, pintu, dan juga yang terpenting yang jarang sekali disinggung oleh hakim adalah penggunaan gas air mata. Padahal kita ketahui efek domino dari penuhnya stadion, kemudian kericuhan yang terjadi dan juga tembakan gas air mata tepatnya. Tadi hakim saya dengar tidak membaca secara detail terkait di mana tembakan gas air mata ini dilakukan. Dia hanya mengatakan mengarahkan tembakan gas air mata ini ke arah tribun, padahal jelas gas air mata ditembakkan di tribun dan jatuh di tribun, termasuk juga kesaksian Devi Antok yang menyebutkan bahwa kedua putrinya yang masih anak-anak ini meninggal dunia di atas tribun 13, bukan di lorongnya tapi di atas tribun karena berdesak-desakan, juga mungkin karena sesak nafas, sehingga ini menyebabkan kematian di sejumlah korban selain juga terinjak-injak dan juga berimpitan di lorong gate 13 ini. Tentu saja ini membuat kecewa keluarga korban. Mevri, Anda tahu sendiri bahwa tadi Devi Antok menyebutkan bahwa sudah bebaskan saja semua terdakwa. Ada 5 terdakwa, 2 dari unsur manajemen dan 3 dari unsur kepolisian. Dia berharap saja dibebaskan karena memang sedari awal dia tidak percaya dengan persidangan ini. Karena itu kemudian ini mendorong Devi Antok dan sejumlah keluarga korban lainnya untuk membuat laporan sendiri. Laporan model B yang
menggunakan pasal yang berbeda dengan pasal yang dikenakan oleh polisi dan jaksa penuntut umum dalam persidangan kali ini. Menggunakan pasal kelalaian 359 dan 360 yang menyebutkan kelalaian yang mengakibatkan luka atau matinya orang. Tapi Deviato membuat laporan tersendiri dengan pasal pembunuhan yang tentu saja memiliki sifat dan unsur serta konsekuensi yang berbeda. Kita masih menunggu satu lagi jadwal persidangan dari unsur manajemen juga, yaitu Suko Sutrisno, mantan security officer yang rencananya akan digelar setelah break siang ini, dan kita masih menunggu hakim akan membuka sidang kedua ini, dan selanjutnya kita akan menghadapi pembacaan sidang vonis pentuntutan untuk 3 terdakwa dari unsur kepolisian yang selanjutnya beberapa hari ke depan juga akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Iya, Farid, tadi poin-poin penting yang disampaikan majelis hakim terkait dengan hal-hal yang meringankan vonis kepada Abdul Haris ini adalah terdakwa dinilai membantu meringankan beban korban, seperti yang tadi Anda sampaikan. Kemudian belum pernah dipidana dan juga telah lama mengabdi di bidang olahraga sepak bola. Bagaimana kemudian dalam hal ini keluarga korban dan juga koalisi masyarakat sipil yang memang juga memberi perhatian penuh terhadap jalannya sidang menilai poin-poin meringankan ini yang disampaikan oleh majelis hakim dalam pembacaan vonis tadi? Baik, sepertinya terjadi kendala teknis. Akan koneksi saya dengan komunikasi saya dengan Miftah Farid yang tadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, di mana mungkin tadi sudah ditegaskan ya, ada sejumlah hal yang dinyatakan memberatkan hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Abdul Haris. Di mana tadi sudah dinyatakan bahwa Abdul Haris ini merupakan ketua panpel laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. Hal memberatkan adalah menyebabkan atau memiliki kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat serta luka sedemikian rupa. Sementara hal yang meringankan terdakwa adalah membantu meringankan beban korban dengan tadi coba mengkomunikasikan dengan PT LIB, kemudian belum pernah dipidana dan telah lama mengabdi di bidang sepak bola. Dan 3 bulan pasca tragedi Kanjuruhan juga sempat terjadi proses penegakan hukum yang masuk babak akhir ya, atau mungkin dari tragedi yang berlangsung pada bulan Oktober, artinya sudah 5 bulan setelah kejadian itu berlangsung. Dan hari ini sidang vonis terdakwa Kanjuruhan juga berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda tentang salah satu tragedi terburuk sepak bola Indonesia, kita akan simak bersama rangkuman kejadian dan beberapa kejanggalan yang terjadi. Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi dunia sepak bola. Kerusuhan pasca laga Arema FC kontra Persebaya merenggut nyawa 135 orang. Tembakan gas air mata yang menyebabkan kepanikan dan desak-desakan diduga menjadi penyebab utama jatuhnya banyak korban. Saya rasa di G13 itu semacam kuburannya adik-adik saya. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Selepas wasit meniup peluit panjang, beberapa supporter masuk ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan dan memberi semangat kepada pemain. Tak ada kekerasan di sini. Terlihat Kapten Arema Johan Alfarizi sempat berangkulan dengan beberapa supporter sambil menangis. Pitch invasion memang merupakan salah satu tradisi di Aremania. Baik menang ataupun kalah, para supporter memang kerap turun ke lapangan usai pertandingan. Tak lama kemudian supporter yang masuk semakin banyak dan situasi makin panas. Tak lama aparat keamanan mulai memukul mundur para supporter dan menembakkan gas air mata. Laga malam itu memang tidak biasa. Penelusuran tim CNN Indonesia menemukan sejumlah kejanggalan.
Kejanggalan pertama adalah jumlah pengamanan. Menurut sesepuh salah satu kelompok supporter Aremania, Irawan Sasmito, pengamanan pada malam itu lebih banyak dari biasanya. Menurutnya pengamanan malam itu sama seperti 2018 lalu. Ketika itu kerusuhan juga terjadi dan menyebabkan 1 orang supporter tewas. Dari keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, panitia meningkatkan pengamanan karena pihak penyelenggara tetap ingin melaksanakan pertandingan pada malam hari. Kemudian Polres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rakor dan juga menambah jumlah dari yang semula 1.073 personel menjadi 2.034 personel. Lantas untuk apa pengamanan disiapkan sebesar itu? Padahal panitia pelaksana tahu jika supporter Persebaya sudah dilarang hadir. Kejanggalan kedua adalah mengapa pihak Brimob menembak gas air mata ke arah tribun. Padahal supporter yang rusuh ada di lapangan. Dari video amatir yang kami dapat terlihat personel Brimob menembak ke arah tribun berkali-kali. Tembakan gas air mata ke arah tribun membuat kepanikan luar biasa. Para supporter kemudian berebut untuk keluar sehingga justru menyebabkan banyak korban tewas karena terhimpit dan terinjak. Kejanggalan ketiga adalah adanya flare dari tribun VIP. Flare adalah kembang api suar yang menghasilkan cahaya terang tanpa ada ledakan. Sebagai informasi, tribun VIP biasanya diisi oleh keluarga atau kerabat pemain, pejabat daerah, dan polisi. Kami juga mendapat gambar pengamanan sebelum masuk stadion. Bahkan air minum dalam kemasan pun harus dipindah ke plastik agar tidak ada botol di dalam stadion. Sehingga cukup aneh jika ada flare lolos ke dalam stadion justru melalui tribun VIP. Keanehan keempat adalah adanya anggota kepolisian yang menutup pintu 13 saat pertandingan akan usai. Tim CNN Indonesia mewawancarai seorang supporter Aremania yang kebetulan melintas saat pintu akan ditutup. Angga selamat karena sudah keluar sebelum pintu ditutup, namun Angga tak akan lupa pertandingan malam itu yang merenggut nyawa 2 orang temannya. Kembali bergulirnya Liga 1 ini disayangkan Aremania. Pasalnya penanganan kasus tragedi Kanjuruhan hingga kini belum memberi keadilan bagi para korban. Tim CNN Indonesia, Jakarta. Ya, dari data yang ada 135 orang tewas, 26 luka berat, 596 luka sedang dan ringan akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Di mana sejak saat itu sidang juga sudah akhirnya berlangsung, tepatnya mulai 16 Januari 2023 dan hari ini memasuki sidang atau babak final dengan adanya vonis terhadap 2 dari 5 terdakwa kasus ini. Tadi sudah disampaikan vonisnya terhadap terdakwa pertama yakni Abdul Haris, mantan ketua pidana kealfaan menyebabkan orang mati dan luka hingga didakwa 1 tahun 6 bulan penjara. Artinya lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum 6 tahun 8 bulan penjara. Selain Abdul Haris, nanti kita akan sama-sama menyimak bersama vonis kepada Suko Sutrisno yang merupakan security officer yang juga akan menjalani sidang vonis di mana tuntutannya adalah 6 tahun 8 bulan penjara. Perlu saya informasikan ada 3 pula terdakwa dari bidang kepolisian, unsur kepolisian yang dituntut 3 tahun penjara. Sementara ada 1 tersangka lainnya yang itu mantan Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita yang hingga saat ini masih bebas dan belum diadili karena penyidik dari Polda Jawa Timur menyatakan belum bisa melengkapi berkas-berkas perkaranya. Satu hal yang pasti, kalau tadi respon dari keluarga korban dan juga kuasa hukum menyatakan bahwa hasil vonis Pengadilan Negeri Jakarta atau Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai anti klimaks karena yang pasti keadilan sebenar-benarnya juga diharapkan oleh ratusan korban yang nyawanya hilang dari tragedi Kanjuruhan yang berlangsung pada Oktober 2022.
Demikianlah CNN Indonesia Breaking News dalam agenda vonis terdakwa sidang tragedi Kanjuruhan. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri. Sampai jumpa.